Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di acara Esamo Podcast yang tentunya berbeda dari mulai host dan narasumber. Nah, sebelum kita mulai perbincangannya, pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Jateng sebagai sponsorship di acara Esamo Podcast kali ini. Saya, Nabila Anggun Sumawardani, yang akan membawakan acara Esamo Podcast pada hari ini yang bertemakan Dari Benang Menjadi Uang bersama Mas Niko Bimo Sulistyo SPD. Halo Mas Niko. Makanya tetap stay tune ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Esamo Mojo Laban agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Teman-teman, di sini aku nggak sendirian loh, tapi ditemani oleh narasumber yang tentunya sangat kece, keren, dan tentunya masih muda dan dapat memotivasi banyak anak muda. Selamat pagi Mas Niko. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman Esamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perbincangan pada pagi hari ini, boleh diperkenalkan namanya siapa Mas dan alamat rumahnya di mana? Ya, teman-teman Esamo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko Bimo Sulistyo, boleh dipanggil Niko. Kemudian alamat saya di Mandan, di Sukoharjo. Ya, beda kecamatan, ini Mojo Laban ya. Saya di Sukoharjo, di Desa Mandan, orang desa di desa. Kemudian alhamdulillah senang sekali bisa berbagi pengalaman di sini dengan teman-teman semuanya. Semoga nanti berkenan dan bisa menjadikan inspirasi. Itu ya. Oke, untuk pembicaraan pertama kita ini Mas, aku mau tahu nih, boleh. Usaha Mas Niko ini bergerak dalam bidang apa ya? Oke, usaha saya ini bergerak di bidang memproduksi bendera marching band. Teman-teman di sini suka lihat drum band nggak? Drum band itu kan ada yang main alat melodi, ada yang main alat pukul, terus ada yang main bendera tuh. Nah, Iya Mas, ada. bendera. Ya. Zaman dulu kan bendera itu dijahit dari kombinasi berbagai macam kain dan dijahit sehingga menimbulkan suatu kombinasi yang sangat bagus. Nah, untuk era-era sekarang, era-era milenial dari tahun 2011 ke sini itu bendera marching band itu berubah menjadi bendera yang di-print. Artinya apa? Desain itu tidak terbatas. Jadi mau desain mukanya sendiri itu bisa jadi bendera gitu. Nah, usaha saya di bidang itu, Anggun ya. Jadi sekaligus cerita latar belakang bendera yang tersebut boleh ya, sekaligus ya. Nah, ini flashback ke belakang sebentar ya, karena ini nanti berkaitan dengan apa sih yang latar belakangnya saya bisa mendirikan FleksiPro Indonesia ini. Ini berawal dari saya waktu kuliah. Saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Kebetulan di sana ada UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa, ekskul. Kalau di SMA itu ekskul marching band. Nah, 2011 saya itu mau berangkat menuju ke Istora Senayan Jakarta, mau berangkat kejuaraan. Saya waktu itu diamanahi oleh kampus menjadi ketua UKM tersebut, ketua marching band. Dan yang namanya marching band universitas itu sangat terbatas yang namanya pendanaan. Nah, akhirnya saya berusaha untuk mencari dana-dana tambahan yang lain dari sponsorship, dari bank, dari perusahaan-perusahaan terdekat yang terdekat dengan mahasiswa. Tapi tetap tidak cukup untuk membeli bendera printing, kira-kira begitu ya. Karena bendera printing saat itu harganya sangat-sangat mahal dan hanya unit-unit marching band yang punya duit banyak yang bisa beli bendera printing. Nah, seperti contohnya marching band yang kaya itu marching band yang di bawah naungan perusahaan seperti Pupuk Kaltim, itu ada marching band Pupuk Kaltim, terus marching band Semen Gresik yang sekarang jadi Semen Indonesia, terus marching band Bahana Cendana Kartika Duri yang di Riau itu di bawahnya Chevron.
terus marching band Sampurna di bawahnya perusahaan Sampurna. Nah, hanya marching band yang kaya, yang punya banyak uang, yang bisa beli bendera printing. Nah, dari saat itu timbullah keresahan di dalam diri saya, ini kenapa sih bendera printing kok mahal sekali gitu. Padahal saya waktu itu punya pemain marching band, punya pemain color gun namanya ya, yang main bendera itu namanya color gun. Itu saya yakin itu bisa juara. Tapi hanya karena keterbatasan dana sehingga tidak bisa membeli sebuah peralatan penunjang visualnya, akhirnya hanya bisa juara 2. Gitu. Nah, dari situ saya bertekad dalam hati ini harus dipecahkan. Ini harus dipecahkan karena ini merupakan suatu problem yang kira-kira kalau ini dipecahkan, ini nggak hanya memecahkan masalah tapi bisa juga sebagai peluang. Itu ya teman-teman ya. Ini kata kunci pertama kalau kita mau berusaha itu adalah pertama adalah jadilah solusi. Jadilah solusi dari sebuah problem. Jadi pertama kali kalian cari problem, jadilah solusi dari problem itu, maka gak usah pikir barangmu, produkmu nanti itu akan laku atau enggak. Kira-kira seperti itu. Jadi berawal dari keresahan, memecahkan masalah problematika bendera printing yang sangat mahal, dan itu hanya bisa dipakai oleh marching band yang kaya. Dan setelah kemunculan Flexipro di tahun 2018 di bulan Oktober, nah pas bulan ini ulang tahunnya Flexipro yang keempat ya, itu mulai banyak marching band yang bagus, yang tidak punya banyak pendanaan, itu bisa memulai menggunakan bendera-bendera printing seperti SD kan dananya terbatas juga ya Pak, karena mungkin pendanaannya dari pos. Sekolah-sekolah negeri yang punya marching band itu kan juga terbatas dananya. Nah, saya bisa menerobos masuk ke situ. Tapi untuk ke tahap itu memang saya risetnya dari 2011 sampai 2018 baru saya berani untuk meloncengkan produk pertama saya. Itu bisa dikatakan sebagai awal usaha Mas Niko ini ya? Iya, betul. Nah, diceritakan nih Mas, perkembangan usaha Mas Niko ini dari awal sampai sekarang. Ada perkembangan apa saja? Oke, perkembangannya. Yang jelas yang pertama adalah perkembangan di dunia marching band sendiri. Di dunia marching band sendiri sekarang sudah hampir semua, kalau teman-teman melihat kejuaraan lomba, entah itu di level kabupaten atau level provinsi atau bahkan nasional, itu hampir semuanya sudah menggunakan bendera printing. Artinya apa? Artinya tujuan awal saya tercapai. Itu alhamdulillah sekali. Dan dari mulai level junior, level TK ya, junior itu TK, SD, terus menengah itu SMP, SMA, hingga umum itu sudah semuanya punya kemampuan untuk memiliki bendera printing, karena harga yang saya jual itu sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat baik, yang sangat bagus sekarang. Gitu. Kemudian untuk dari saya sendiri ya, dari Flexipro sendiri sudah mulai dilirik di pasar tingkat ASEAN, karena di Asia sendiri ada wadah marching band namanya AMBC. Itu Asian Marching Band Confederation, itu seperti itu olahraganya marching band tapi di level Asia. Dan saya sudah bisa menembus di level Asia tersebut dan sudah punya agen di Filipina sekarang. Agen penjualan saya di Filipina sudah ada. Dan sekarang minggu kemarin ini 22 sampai 23 Oktober kemarin ada kejuaraan Hamengkubuwono Cup di Yogyakarta, di Among itu ada perwakilan dari Taiwan, itu juga berminat untuk menjadi agen saya di penjualan agen saya di Taiwan. Begitu kira-kira. Lalu bagaimana Mas pemasaran dari Mas Niko itu untuk menjual produk-produknya? Oke. Untuk pemasaran sendiri, karena dunia marching band itu sangat spesifik ya, sangat khusus. Jadi kita kemana-mana pasti ketemu dengan orang-orang itu saja. Nah itu saya langsung menembusi, pertama kali saya langsung menawarkan ke pelatih yang berpengaruh, khususnya yang terpengaruh di Indonesia, yang dimana orang tersebut ketika berkecimpung di dunia marching sudah terbiasa menjadi juri, terbiasa menjadi mengisi pelatihan untuk pelatih gitu. Dan metode saya seperti itu. Jadi langsung ditembusi gitu ya. Langsung pelatih. Kak, ini saya punya barang nih, bendera, coba tolong direview dong. Nah, direview, dan sekarang yang namanya teknologi itu sangat apa ya, berpengaruh di semua bidang, bahkan di bidang usaha. Begitu si juri tadi bikin story di Instagramnya dia, itu langsung meledak. Wah, ini yang dicari-cari selama ini, harganya murah, printingnya bagus, detail, warnanya juga seperti yang di komputer, seperti di HP, tidak pudar gitu. Karena waktu itu
selain harganya mahal Kak, itu hasilnya juga tidak bagus gitu. Jadi sayang. Warnanya dulu masih menggunakan mesin yang CMYK untuk cartridge printernya. Nah, sekarang kan sudah banyak bermunculan printer dengan format RGB. Jadi apa yang kita lihat di handphone, di komputer itu sama dengan hasil jadinya gitu. Begitu. Aku mau cerita nih Mas, kalau seumpamanya aja Mas Niko mendapatkan pesanan banyak banget dalam waktu yang singkat, itu gimana solusinya Mas? Yang pertama, misalkan pesanannya membludak ya, mulai banyak kan. Yang pertama saya pasti harus mengukur dulu kemampuan, kemudian kita hitung kira-kira kita mampu nggak. Nah, otomatis kan kalau pesanan itu dalam waktu singkat, misalkan seminggu, kita harus jadi sekian piece. Nah, insya Allah kalau di mesin saya itu bisa satu hari bisa mencetak hingga 3.000 meter. Ya, hingga 3.000 meter itu insya Allah bisa mencetak. Jadi untuk kapasitas katakanlah membutuhkan 2.000 piece atau 4.000 piece dalam waktu satu minggu, insya Allah siap. Begitu. Lalu bagaimana nih Mas hubungannya Mas Niko sama relasi bisnisnya? Oke, untuk hubungan dengan rekan-rekan bisnis yang lainnya, nah itu saya selalu membuka pintu kan. Membuka pintu artinya tidak menutup diri untuk misalnya kalau ada yang mau kerjasama itu dengan brandnya mereka, itu saya sangat membuka diri seperti itu. Jadi dengan harga yang sudah saya tentukan sebelumnya. Jadi misalnya ada kan banyak sekali pengusaha marksman, alat-alat marksman di Indonesia banyak sekali, dan mereka menjual alat, menjual bendera, juga sama menjual kostum, menjual sepatu, kayak gitu kan. Nah, itu kan relasi-relasi bisnis saya, dan mereka kalau misalkan mau membuat bendera saya dengan brand mereka sendiri itu sangat saya bolehkan. Dan saya tidak mengeksklusifkan diri untuk tidak boleh ini punya saya, harus saya sendiri gitu, tidak seperti itu. Jadi biar semuanya merasakan punya bendera yang bagus gitu. Tujuan utamanya seperti itu. Jadi ini sangat terbuka dan transparan ya Mas? Iya, betul. Siapapun boleh join, boleh jadi maklon gitu. Ya istilahnya maklon ya. Istilah kampanye. Kendala dalam mencari dan menentukan supplier ini sendiri gimana ya Mas? Ya, itu sampai sekarang masih menjadi masih menjadi PR bagi saya, khususnya untuk mencari bahan baku kain yang sesuai dengan standar yang saya inginkan. Karena untuk membuat bendera itu bagus, itu yang pertama, kain yang dipakai itu harus ringan namun kuat. Ringan, kuat, dan dia berbahan polyester ya kan. Jenis kain banyak, ada yang katun, ada yang polyester. Nah, saya menggunakan bahan polyester, tapi dia bisa menyerap tinta. Nah, itu yang harus susah. Yang susah sampai sekarang masih dapat PR. Ketika kain di pabrik tinggal menipis, saya harus hunting lagi gitu Pak. Nah, tapi alhamdulillah tetap ada aja misalkan info dari mana gitu. Saya juga punya agen di Bali, di Surabaya, di Medan. Itu pasti ngasih info, Pak, di sini coba ada sampel kan. Saya minta tolong ke sana kirim sampel, saya print, saya jahit jadi bendera. Kalau oke, kita langsung beri dalam jumlah banyak. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menentukan barang-barang yang akan diproduksi kemudian dijual? Apakah Mas Niko menjumpai kendala? Kalau selama ini prosedurnya berarti ya, prosedur untuk menjual barangnya yang pertama, calon customer itu mengontak tim admin. Saya punya tim admin sendiri, dan itu menanyakan kebutuhannya apa saja. Misalkan bendera itu ukuran berapa, desainnya seperti apa. Nah, kalau untuk desain itu memang harus saya yang handle kan, karena itu termasuk termasuk karya autentik. Jadi masing-masing orang menghasilkan karya yang berbeda-beda, itu kan kelihatan sekali karakternya, kemudian permainan warnanya, gradasi warnanya itu sangat kelihatan sekali. Pertama jadi pesan dulu ke admin, menanyakan kebutuhannya apa, disampaikan kebutuhannya, kemudian melalui proses desain kan. Kalau mereka belum punya desain, kalau sudah punya desain, tinggal kita masuk ke mock up desain benderanya. Setelah mock up desain bendera selesai oleh tim kami, kita akan update ke calon customer, direview, ada penambahan atau enggak. Kalau oke, masuk ke bagian PO. Kalau sudah PO selesai, kita kerjakan, invoice keluar, kita foto hasil dari keluar, kemudian payment. Setelah payment baru kita kirim ke tujuan.
gitu. Cara tentang desain nih Mas Niko ini kan buat desain sendiri. Ya betul. Nah dalam pembuatan itu ada kendala nggak sih Mas? Kan ide-ide itu kadang terhambat dengan beberapa faktor ya. Iya betul. Kalau kendala selama ini bukan di soal desainnya, tapi di soal dari sisi customernya. Jadi kadang customer itu cuma minta desain, tolong Mas didesainin temanya ini, mau membawakan tema Marvel, Spider-Man, tolong dibikinkan bendera dengan tema Spider-Man. Nah, itu yang kendalanya kalau yang saya temui itu, karena direction dari klien itu sangat penting, yang itu jadi patokan kami untuk kerja gitu. Dan makanya ketika proses awal tadi, ketika sudah punya desain, kita enak tinggal ada desain dari klien maunya seperti apa, kemudian dikombinasikan dengan desain yang mana, kita tinggal ikutin aja maunya. Tapi kalau yang klien yang masih awam, itu yang harus kita educate lagi, maksudnya harus kita jelaskan lagi, oh maksudnya gimana ya Kak ya. Jadi kita mengeduket lagi untuk dia bisa menjelaskan maunya seperti apa gitu. Kadang ada orang pesan tapi nggak tahu maunya, pokoknya temanya misalnya lagunya lagu anak-anak, Mas kita mau lomba 3 lagunya anak-anak, tolong dibikinkan bendera. Waduh, kita bingung ya gitu. Dan yang bikin lama proses bendera itu bukan pengerjaan print dan jahitnya, tapi justru pada saat bikin desain, betul, pada saat desainnya itu sebetulnya. Gitu. Lalu gimana nih Mas cara Mas Niko ini menjaga kualitas barangnya? Oke, QC, berkaitan dengan QC, saya selalu orang yang terakhir sebelum barang itu dikemas. Jadi ketika barang itu mau dikemas, saya harus orang yang terakhir yang memastikan jumlah, memastikan jahitan, dan memastikan kualitas warna itu sendiri. Nah, caranya dari penjahit itu sudah melalui ya, dari penjahit sudah melalui tahapan itu. Kalau ada misalnya cacat, pasti info ke saya. Mas Niko, just info, di sini ada lubang, repeat 12 kali. Nah, itu saya yang memutuskan ini apakah lanjut atau kita cancel dulu gitu, Pak. Itu dari level penjahit. Terus misalnya ada jumlahnya kurang, Pak, jumlah yang ini -2, jumlah yang ini -3. Oke Mas, lanjut dulu proses, nanti baru kita susulkan untuk barang penggantinya. Seperti itu. Jadi dari bawah itu, dari penjahit itu sudah melalui QC gitu. Lalu bagaimana nih Mas Niko menentukan harga jual dengan menentukan potensinya banyak pesaing? Oke, untuk harga jual ya, menentukan harga jual. Seperti tujuan pertama tadi kan. Tujuan pertama saya adalah saya ingin mematahkan solusi bahwa bendera printing itu mahal. Nah, artinya apa? Saya tahu produksi bendera printing itu tidak semahal itu gitu. Nah, akhirnya saya hanya mengambil profit antara 50 hingga 75% dari jumlah produksi saya, jumlah modal saya. Nah, dari situ nanti otomatis karena produk saya itu di atas kualitas yang sudah ada, di atas yang sudah. Jadi saya mendobrak batas bahwa bendera printing itu hanya marching band atau unit drum band yang kaya. Itu saya dobrak semua hingga sampai sekarang semua unit bisa merasakan punya bendera printing. Artinya saya hanya mengambil keuntungan antara 50 hingga 75% dari harga jumlah produksi per piece-nya. Kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, harga satu per piece-nya bendera marching band itu berapa sih? Oke, harga per piece-nya itu untuk dalam negeri, untuk konsumen dalam negeri itu di angka 145.000 untuk ukuran dewasa. Kalau untuk konsumen luar negeri itu di angka sekitar 12 hingga 13 US dollar. Berapa Mas kalau dirupiahkan? Kalau berurusan, ini tips ya teman-teman. Kalau berurusan dengan orang luar negeri, pakailah dolar. Pakai dolar. Karena apa? Rate itu bisa pengaruh banget. Ya, rate terus konversi dari rupiah ke uang mata uang mereka itu pengaruh banget. Kalau dikalikan 1 ya mungkin nggak kerasa. Tapi kalau udah ribuan, udah belasan aja itu udah kerasa kok. Belasan itu misalnya kalian hitung rate-nya sekarang dolar di angka 15.200. Ternyata di sana pas transfer kan nggak hari ini transfernya, besok misalnya itu sudah jadi 14.800 tuh, udah 400 rupiah per dolarnya. 400 rupiah per dolarnya kalau transaksimu 1.000 dolar itu kerasa banget kan? Bisa buat ongkir, bisa buat bayar kurir, bisa bayar pegawai kalian. Ya, mau kalian bertransaksi dengan orang manapun, dengan orang Filipina, dengan Singapura, dengan Australia, pakailah dolar. Karena itu udah pasti segitu. Syukur-syukur misalnya dolarnya naik, kalian kan juga ikut naik juga. Gitu ya. Gitu kan.
Kalau boleh tahu nih Mas, bagaimana sih tanggung jawab Mas Niko sebagai pemilik atau owner di usaha Mas Niko? Ya, yang jelas yang pertama saya harus bertanggung jawab kepada beberapa karyawan yang ada yang kerja dengan saya. Dan yang pertama itu tanggung jawab terbesar itu malah ke konsumen, customer. Saya harus memberikan harus mewujudkan ekspektasi mereka, gitu ya. Jadi ibaratnya saya ini adalah orang yang mewujudkan antara ide pelatih dengan pemainnya mereka, gitu. Jadi pelatih punya ide, kita harus membawakan lagu yang bernuansa ceria, harus bernuansa anak-anak. Nah itu saya yang harus mewujudkan itu dengan baik, gitu. Mereka udah punya desain, kan percuma ya misalkan unit itu punya desainer bagus, tapi delalah bikin bendera di tempat yang salah, hasilnya kurang baik, warnanya nggak keluar, warnanya nggak tembus, merahnya jadi agak merah pudar, gitu kan kasihan jadinya udah bayar mahal, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Nah, saya di sini tanggung jawab terbesar itu ke konsumen, harus mewujudkan ekspektasi mereka. Mereka punya bendera, pengen punya bendera bagus, pengen bermain yang bagus dengan visual yang nilai visual yang tinggi. Karena nih Mas, kan tadi Mas bilang kalau idenya itu bisa dari yang pelatihnya sama pemainnya. Kalau seumpama aja nih, ide dari pelatih sama pemainnya itu bentrok, berarti nggak ada sambung pautnya gitu. Gimana Mas pembuatan desainnya? Biasanya yang datang ke saya itu hanya pelatih sebetulnya. Cuma kadang pelatih itu malah bentrok dengan si pemilik atau pimpinan band. Jadi misalnya pelatih dengan kepala sekolah, pelatih dengan guru pembina, itu biasanya ada adu argumen di situ ya, bukan bentrok tapi adu argumen. Pengennya misalkan lagu-lagu nasional identik dengan warna merah dan putih. Nah itu kalau di kacamata pembina, tapi kalau di kacamata pelatih ya udah Indonesia, ya udah Pak, kita gambarkan aja pemandangan alam Indonesia yang bagus, daun-daunan misalnya, atau gambar kepulauan Indonesia, itu kan bisa. Nah paling yang datang ke saya antara pembina sama pelatih itu udah klop sih sebetulnya. Itu nanti tinggal kita mewujudkan aja berdasarkan arahan dari yang mereka pinginkan gitu. Pengen warna ini misalnya, warna dominan harus merah, terus harus ada aksen gambar-gambar ini bentuk-bentuk pulau atau bentuk-bentuk daun, bentuk-bentuk yang itu menggambarkan lambang-lambang Pancasila, itu bisa sih kita mengimplementasikan ke dalam bentuk sebelum jadi gitu. Ada nggak sih Mas kendala yang dialami selama menjalani usaha ini, dan kendalanya itu apa saja? Yang kendala yang sangat berpengaruh besar pada usaha Mas Niko ini. Kendala yang berpengaruh besar. Oh, yang pertama kemunculan saya muncul. Pertama Flexipro muncul ke permukaan, itu membuat heboh di pelaku usaha itu. Karena yang jelas mereka harganya jauh. Waktu itu 2018 bendera Marching itu dijual dengan harga Rp260.000. Bayangkan teman-teman, satu unit marching band itu butuh minimal 10 buah bendera, tergantung jumlah pemainnya. Kalau marching band SMA biasanya berkisar di antara pemain benderanya di antara 15 hingga 20. Itu harus pegang bendera semua loh. Itu baru satu desain. Bayangkan kali 260.000 udah 2.600.000, itu baru satu desain. Kalau pelatihnya pengen 4 desain, karena membawakan 4 lagu berbeda harus 4 desain, itu 4 kali 20 udah 80 kali 260 bisa ngeliat sendiri ya. Nah, begitu saya muncul dengan harga 145.000, orang-orang pada kaget. Yang pertama pasti gak percaya, masa iya sih harga segitu bisa dapat kayak gini. Nah begitu nyampe, yang saya ingat sekali yang menggunakan bendera saya pertama itu adalah dari marching band punyanya Pemkab Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung. Itu yang pertama kali saya, karena kebetulan pelatih teman saya sendiri. Ini cobain flag saya, langsung pesen 120 bendera dengan kualitas yang sangat-sangat bagus saat itu. Saya bisa bilang itu paling bagus di Indonesia, karena depan belakang tembus dan warnanya itu benar-benar shocking colors. Dia warnanya benar-benar keluar, warna batik ya jadi batik, gradasi ungu ke merah itu gradasinya juga kelihatan. Nah dari situ mulai melirik orang-orang. Ada yang pro dan kontra pasti ya, ada pro dan kontra. Yang pro pasti langsung maklum, Mas
saya mau bikin di tempatmu, kasih harga khusus ya, siap. Ada juga yang neror tapi tidak jantan, ya neror-neror. Mas, buat hargamu jangan segini, nanti pasaranku mati ya. Karena merasa tersaingi dan mengakui punya saya bagus, harga dia lebih mahal tapi dengan kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk saya. Nah, itu sih salah satu kendala-kendala yang akhirnya bisa dimengerti, semuanya bisa menerima dan hampir sekarang yang menjual bendera printing hanya Flexipro. Kalau teman-teman tahu di marching band itu punya bendera printing, pasti itu punya Flexipro. Ada ID-nya di bagian tiangnya itu. UNS, UMS itu udah pasti pakai punya saya. Gitu kan. Untuk memulai usaha ini, siapa sih Mas pendukung terbesar atau yang mendukung Mas Niko dalam menjalankan usaha ini untuk terus semangat? Yang berpengaruh adalah ibu ya, adik-adik ya. Ibu saya itu selalu mendukung apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Dan ibu saya dan ayah saya itu orang yang sangat moderat, jadi tidak melulu harus seperti beliaunya berdua gitu kan. Bapak ibu saya seorang pegawai negeri semua, bapak di dinas pendidikan, ibu seorang guru, seorang kepala sekolah. Biasanya nih ya, orang tua yang seperti itu pasti menginginkan anaknya, oh pengen jadi PNS, jadi guru. Biasanya seperti itu, benar nggak? Mas, itu gelarnya juga SPD. Iya, itu saya kan kuliah di UNY otomatis berarti SPD. Ya. Nah, kamu bisa jadi PNS saja ini. Nah, tapi orang tua saya tidak seperti itu. Jadilah apa yang kamu mau. Dan ini satu pesan yang sampai sekarang saya pegang. Do what you love and love what you do. Lakukan apa yang kamu sukai dan cintai yang kamu lakukan itu. Gitu. Nanti akan ketemu jalannya sendiri dan itu nanti harusnya ini terakhir ya. Tak sampai kata tapi karena berhubungan jadi tidak apa. Nanti kita call back lagi. Apa-apa Mas? Ya, do what you love and love what you do. Apapun yang kamu lakukan itu cintai yang kamu lakukan dan kamu lakukan yang kamu cintai. Dan itu aja sih kayak ibu yang berpengaruh besar di dalam hidup saya. Terus karena kemarin setelah menikah ya otomatis istri saya. Gitu. Sekarang tentang modal nih Mas. Modal yang terpenting menurut Mas Niko itu apa? Modal apa nih maksudnya? Modal untuk menjalani usaha dong. Modal dari seorang pengusaha ya. Yang pertama adalah persisten. Bahasa Jawanya apa ya persisten? Cari sendiri di Google ya, teman-teman ya. Persisten itu tekun dan gigih. Apapun yang kalian rasakan, misalkan dijatuhkan sama teman, dielek-elek sama temanmu, dibully bahkan, wah kamu gak bakalan maju, kamu usaha kayak gitu udah banyak pesaingnya. Jalan terus. Jadi persisten, apa yang kamu lakukan itu persisten. Balik lagi ke awal tadi, love what you do and do what you love. Dan itu kuncinya itu. Kemudian dua tambahan lagi dan ini mutlak ya, ini mutlak. Yang pertama adalah dekati Tuhanmu. Dekat sama Allah. Harus dekat sama Allah. Ada yang agama lain. Yang agama lain dia dekati Tuhan. Dekat Tuhan. Yang pertama ini kunci mutlak. Kalau kalian mau sukses di apapun bidangnya, kalian mau jadi karyawan yang baik, jadi pengusaha yang baik. Jadi dekati Tuhanmu, dekat sama Allah. Dan yang kedua adalah patuh dan tunduk sama orang tua. Dua hal ini kalian gak lakukan, mau kalian sehebat apapun, kalian sekolah sampai S3 gak bakalan sukses. Dua kunci utamanya yang saya rasakan sampai sekarang. Dekat sama Tuhan, dekat sama Allah ya. Dekat sama Allah dan patuh dan tunduk sama orang tua. Jangan sekali-kali membangkang ya. Jangan sekali-kali membangkang orang tua. Terlebih perintah ibu. Ibu itu kalau orang Jawa ini berarti Gusti Allah sing katon. Tuhan yang kelihatan itu adalah ibu. Jadi, ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman semua. Karena saya sudah merasakan sampai umur segini, dua hal ini jangan sampai ditinggalkan. Ya, dekat sama Allah dan patuh tunduk dengan orang tua. Orang tua bilang ya udah tidak ada pertanyaan tambahan. Jawabannya cuma iya dan iya. Ya, selama itu masih positif dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan itu sih. Kalau boleh tahu nih Mas, usaha awal Mas Niko menjalankan usaha ini kira-kira berapa ya?
modalnya ya. Iya, modal, Oke. modal. Modalnya itu kira-kira 0 rupiah. Betul, 0 rupiah karena banyak sekali modal dengan 0 rupiah ya teman-teman ya. Modal dari kepercayaan. Saya hanya membuka open order, saya kirim sampel-sampel itu, dan ketika open order itu sudah masuk semua, baru saya kerjakan. Gitu. Karena untuk produksi ini, mesin itu saya masih ikut ke vendor saya, jadi bukan milik saya sendiri. Karena mesinnya kalau saya harus beli sendiri, ya itu sangat-sangat mahal sekali, sekitar 17 miliar harga mesinnya. Ya, itu bisa mewujudkan apa yang kalian lihat di HP bisa kejadian betulan di hasil nyatanya. Dan itu di Indonesia hanya ada 2 atau 3 unit yang ada di Indonesia. Itu mesin dari Jerman, bukan dari Cina, bukan dari Jepang ya, dari Jerman dengan tinta RGB. Nah, kalau teman-teman ke teman-teman seperti ini pasti masih CMYK mesinnya. Mesinnya masih CMYK. Ini harga mesin seperti ini kira-kira kisaran 60 hingga 80 jutaan. Itu udah dapat, tapi masih CMYK. Tapi teman-teman ngerasa nggak desain terus nge-print di MMT, kok hasilnya beda ya? Hasilnya agak pudar, misalnya kalau nge-print hitam itu agak kemerahan, agak kebiruan gitu. Nah, itu yang tidak dimiliki di mesin saya. Mesin yang saya gunakan sudah RGB, red, green, blue, sudah warna-warna pokok semua. Kalau CMYK kan singkatannya dari cyan, yellow, magenta, dan black. Ya, itu memadukan warnanya dari CMYK itu. Nah, kalau mesin yang saya gunakan tadi RGB itu, Pak. Gitu. Jawabanku panjang-panjang jawabannya ya. Enggak apa-apa. Kalau dilihat kalau saya dengar dari ceritanya Mas Niko itu tadi, dapat disimpulkan berarti fasilitas tuh nggak jadi hambatan ya, Mas? Oh iya pasti. Kalian bisa jadi apapun yang kalian mau kok. Misalnya kalian nggak punya mesin sablon, nggak punya mesin konveksi, tapi bisa nggak kalian open order kaos? Bisa kan? Bisa kan? Sekarang banyak sekali konveksi-konveksi yang membuat jasa maklon seperti itu. Kalian tinggal modalnya satu, kalian bikin brand, terus bikin PO di. Kalau kalian nggak mau modal sendiri, bikin PO seperti yang saya lakukan tadi. PO misalkan 1 bulan dapat berapapun, ya udah itu dikerjakan, nanti dikirim. Gitu. Intinya jual beli itu kan saling ridho antara penjual dan pembeli. Ya udah, kalau pembeli mau nunggu ya boleh. Kalau misalkan nggak mau nunggu ya jangan dipaksa untuk beli. Dan sesederhana itu sebetulnya. Kalau untuk karyawan sendiri, untuk usaha Mas Niko ini membutuhkan karyawan nggak ya? Untuk karyawan jelas penjahit yang pertama itu. Kemudian kalau operator dari printing kan sudah dari pabrik ya, dari pabriknya. Yang karyawan yang saya kelola sendiri itu ada admin Instagram sekaligus admin untuk regulasi pesanan masuk keluar dan pesanan selesai. Kemudian packing dan foto produk. Udah, itu sekitar 10 orang karyawan. Lalu gimana nih sikapnya Mas Niko terhadap karyawan, biar karyawannya tuh merasa nyaman, tenang kerja di bawah naungannya Mas Niko? Yang jelas, yang pertama peralatan kerja mereka harus lengkap. Kemudian yang kedua, karyawan itu harus sejahtera. Kuncinya itu, karyawan harus sejahtera. Ketika karyawan sejahtera, kalau saya bilang sejahtera itu, pikiran saya langsung menuju ke perut. Nah, perut mereka harus kenyang dulu. Baru mereka bisa kerja dengan baik dan benar. Kemudian saya tidak pernah sekalipun istilahnya kalau menegur dengan cara yang sopan, karena saya orang Jawa gitu. Sekali 2 kali ditegur misalkan nggak beres-beres, baru kita ajari yang benar gitu sih caranya. Mungkin kesejahteraan itu kata kunci nomor 1 bagi saya, dan itu luas sekali, kalau disebarkan di sini nggak selesai gitu. Mensejahterakan karyawan. Ini tadi kan masih bicara tentang karyawan. Kalau boleh tahu gajinya karyawannya yang bekerja di bawah naungannya Mas Niko ini berapa ya? Kira-kira saja. Saya dalam satu minggu itu untuk 10 karyawan saya mengeluarkan sekitar 24 hingga 25 juta. Itu untuk gaji karyawan setiap minggunya. Jadi ada yang foto, ada yang packing, itu per project gajinya.
dan saya tidak menerapkan gaji bulanan. Jadi dan tidak membutuhkan, maksudnya apa ya? Tidak mewajibkan harus kerja sekian, harus datang jam sekian, selesai jam sekian, enggak. Tapi yang penting kerjaan kamu ini selesai di deadline yang saya buat. Gitu. Jadi misalkan pekerjaan datang minggu ini, ada beberapa bendera yang harus selesai di hari Selasa, ada pekerjaan selesai di hari Rabu, ada yang selesai di hari Jumat, ada yang selesai di hari Sabtu gitu. Nah, gitu. Lalu bagaimana nih kedisiplinan Mas Niko ini dalam mengatur dan mengirim barang? Sejauh ini sesuai jadwal sih ya, sesuai jadwal, kecuali misalkan ada trouble dari pabrik, misalnya ada pesanan bendera 50. Nah, itu ternyata yang 10 masih tertinggal di pabrik. Nah, kayak gitu paling saya harus reschedule lagi ke customernya, ke kliennya. Nah, kalau misalnya itu tidak memenuhi syarat juga, saya harus jemput ke sana dan dijahit, segera dikirim. Menjemput ke pabriknya. Pabriknya itu tempatnya di Jakarta. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong tentang penghasilan nih Mas, kira-kira penghasilannya Mas Niko itu per bulan, per hari atau per minggunya itu berapa sih? Boleh nggak kita tahu? Kalau gaji karyawan segitu tadi ya, tapi itu bukan jadi patokan pasti ya, adik-adik ya. Itu adalah rata-rata tiap bulan. Bisa jadi kadang di bawahnya, bisa jadi 2 kali lipat di atasnya, tergantung order, gitu ya. Tergantung order. Nah, untuk ini omset apa profit? Dua-duanya aja, biar jelas. Omset aja ya, kalau profit nanti saya nggak ya. Omsetnya untuk satu bulan itu berkisar di angka sekitar 300 juta hingga 400 juta. Itu satu bulan akumulasi ya. Akumulasi satu bulannya sekitar segitu. Nah, yang paling menyenangkan itu kalau bulan-bulan berberan seperti ini, Oktober, September, itu udah musim-musim lomba. Sudah musim kompetisi di luar negeri pun sudah mulai normal. Nah, dari Indonesia juga udah mulai normal, itu mulai banyak pesanan. Satu unit aja bisa pesan kayak tadi, misalkan mereka mau menghendaki 4 desain, dan masing-masing desain ini kan jumlahnya sesuai dengan jumlah pemainnya gitu. Tinggal dikaliin aja. Ini bicara tentang keuangan, pernah sih nggak Mas Niko itu mengalami krisis keuangan? Oh, jelas pernah. Itu yang membuat saya menjadi lebih kuat lagi. Itu mestinya gimana Mas untuk menghadapi krisis keuangan itu biar Mas Niko biar lebih kuat lagi? Ini yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan, saya itu punya dana darurat. Jadi ketika pesanan tinggi, high traffic, itu saya pasti menyediakan untuk dana darurat. Ini sekaligus sebagai literasi keuangan adik-adik semua ya. Jadi ketika kalian nanti kerja punya gaji 4 juta, jangan 4 juta ini dihabiskan semua ya. Jangan 4 juta ini dihabiskan semua. Kalau saya prepare untuk hidup, saya selalu membayangkan ketika Flexi Pro ini tidak punya penghasilan apapun, dan saya selalu membayangkan ketika kondisi seperti pandemi kemarin, saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, tapi saya masih bisa hidup selama 24 bulan. Nah, itu dari mana? Dari dana darurat yang saya siapkan tadi. Jadi kita bekerja ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk bekerja berbisnis untuk apa sih? Untuk gaya hidup atau untuk memenuhi kebutuhan hidup? Itu dulu. Memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Nah, itu yang harus adik-adik tanamkan dari sekarang. Nah, kalian harus punya dana darurat. Itu sangat-sangat berguna sekali, membantu sekali ya adik-adik ya. Selama saya lakukan kemarin, saya sudah menyiapkan dana darurat itu selama 24 bulan untuk hidup. Saya sudah menyiapkan dana darurat untuk hidup selama 24 bulan. Artinya 2 tahun tidak bekerja pun masih bisa hidup gitu ya. Gitu. Jadi itu yang harus kalian pahami. Misalkan kalian kebutuhan bulanan 1 juta, ya 4 juta ini pokoknya jangan dihabiskan semua. Tapi tidak apa-apa lah, self reward itu penting perlu, dan itu sebagai semangat kalian untuk bisa meraih income yang lebih besar lagi, meraih income yang lebih banyak lagi gitu. Tergantung masing-masing orang spendingnya di mana. Kalau saya spendingnya di traveling, saya sering jalan-jalan, sama di modif motor. Bapak ada yang hobi modif motor juga?
Ya, kalau spendingnya kan masing-masing orang beda-beda ya. Cara menghabiskan, cara menghadiahkan diri sendiri itu kan berbeda-beda. Nah, itu perlu, tapi jangan sering-sering. Perlu tapi jangan sering-sering. Kira-kira begitu sih. Kalau untuk usaha, biar tetap bisa survive, kita harus bisa mengalihkan kemana sih, kayak kemarin yang saya lakukan di pandemi kemarin. Otomatis ya, marching band semua dilarang karena sekolah dilarang masuk juga. Otomatis ekskul terdampak juga. Bisnis saya terdampak juga. Wah, bukan cuma terdampak tapi dihajar habis-habisan. Selama beberapa bulan itu pesanan yang tadinya ribuan tiap bulan itu paling hanya cuma 20, 70, 40, dan itu karyawan saya tidak pernah saya minta untuk di rumah. Jadi saya tetap kasih kamu gaji, tapi ini hanya untuk beli sembako saja. Jadi mereka sampai ada yang nangis, sampai ada yang Pak betul sah, Bapak ini perlu, sampai ada yang bilang seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan selama pandemi. Mereka tetap saya kasih kesempatan, kalau ada peluang yang lebih bagus silahkan, tidak apa-apa, tidak harus kalau di tempat saya. Ini yang penting kalian bisa makan, bisa jalan. Tetap ada dari kantor sampai ini bungkur urip tok sebulan. Bungkur sembako, terus apa namanya, kebetulan di rumah juga ada ayam telur juga disuplai gitu sih Kak paling. Mas Niko ini pernah berpikir nggak sih untuk ganti haluan atau ganti usaha? Kenapa? Kalau berpikir pindah haluan sih enggak, tapi saya pernah berpikir setiap 2 tahun harus punya usaha yang baru ya. Setiap 2 tahun ketika kita punya usaha 1, 2 tahun berjalan dan 2 tahun itu bisa ekspansi, bisa membesar usahanya, omsetnya membesar, otomatis income-nya membesar. 2 tahun setelah itu harus ada usaha yang baru. Untuk apa? Untuk membackup usaha yang ini tadi. Karena dunia usaha itu beda dengan dunia karyawan ya teman-teman. Jelas karyawan kalian nggak usah ngapa-ngapain, ya lakukan job deskmu di kantor itu sebagai karyawan A misalnya. Ya wes, tiap bulan kamu dapatnya segitu pasti. Syukur-syukur dapat lembur, dapat bonus, ya kan? Itu kalau karyawan. Kalau pengusaha enggak. Mindsetmu harus piye carane iki harus bisa survive, bahkan bisa ekspansi, bisa besar gitu. Nah, caranya tiap malam kita harus mikirin apa ya yang bisa kita rubah ini, apa yang bisa kita tambahkan lagi di dunia ini. Kalau ini nggak ada, ya kita harus nambah satu bisnis lagi tiap 2 tahun. Dan itu sudah saya coba. Setelah Flexibur berjalan, saya coba ternak di rumah, ternak ayam, karena ayam itu banyak pasarnya ya. Kita bisa jual telurnya, kalau menetas bisa kita jual DOC-nya, day old chicken, artinya ayam yang umur harian itu. Terus bisa kita jual dagingnya. Setiap 3 bulan sekali kan ayam itu panen gitu. Nah, itu sudah saya coba rilis seperti itu. Dan 2 tahun berikutnya ini saya sama istri coba mendirikan makeup artist. Jadi harus berkembang terus yang harus kita lakukan itu sebagai pengusaha. Karena tidak bisa misalkan satu usaha tok itu jadi sumber kita tok, nggak bisa. Harus ada backup plan yang lain gitu. Kalau ini surut, yang ini naik, yang ini surut, yang ini naik lagi, saling backup itu. Tapi harapannya pengennya semuanya di up terus, semuanya bisa masuk, semuanya bisa menghidupi kita. Itu harapannya. Jadi harus pandai-pandai ya Mas, cari peluang. Betul. Ya cari peluang itu nggak usah terlalu bingung ya teman-teman, nggak usah terlalu bingung, nggak usah terlalu banyak teori. Yang pertama tadi yang paling dekat dengan dirimu, hobimu dulu. Hobi kamu di dunia apa? Kalau hobi saya jelas di marching band, di dunia musik. Saya jadikan Flexibur ini sebagai ini. Terus hobi saya di open ini bahasa Indonesianya apa ya? Memelihara hewan dari kecil tumbuh besar. Kok ada nilai ekonomis ya? Ya udah kita tambah gitu. Ya. Kalau untuk strategi yang diterapkan Mas Niko untuk menarik konsumen atau pembeli agar membeli produknya Mas Niko ini apa sih Mas strateginya? Strateginya yang utama adalah kita harus jaga kualitas seperti pertanyaan yang tadi. Adik-adik ingat ya, ini ada quotes dari saya. Barang yang bagus itu tidak perlu iklan. Barang bagus, barang dengan top quality itu nggak perlu iklan, orang udah nyari. Ya,
Contoh nyata, handphone. Kalian pernah nggak lihat iklannya Apple? Iklan Apple di baliho, di TV, pernah nggak? Nggak, hampir nggak pernah sih. Hampir nggak pernah kan? Nggak pernah. Tapi penjualannya selalu di atas sama yang lain kan? Di atasnya Iya. Samsung, di atasnya ini. Karena apa? Mereka premium dan eksklusif. Ya, premium dan eksklusif. Begitu juga dengan bendera saya. Saya itu menerapkan satu desain hanya untuk satu unit. Jadi tidak ada desain yang sama kecuali ada customer baru dan itu saya minta izin ke yang punya desain. Gitu. Nah, kita buat eksklusif seperti itu. Nah, Apple itu eksklusif sekali. Apple itu adalah sistem operasinya pakai iOS. Iya kan? Nah, kalau handphone yang lain, Oppo, Vivo, Samsung, terus apalagi, itu kan sistemnya sama, Android semua. Iya kan? Samsung juga pakai Android, Oppo Android juga, terus Vivo juga Android. Nah, kalau iPhone enggak, iPhone ya iOS, udah jalurnya itu sendiri semua. Itu yang membuat mereka nggak perlu iklan tapi banyak dicari sama orang. Gitu. Tapi ini relatif ya. Ada yang suka Android terus beralih ke iPhone, tetap balik lagi ke Android lagi. Wah, karena iPhone ribet harus beli aplikasinya. Enggak. Gitu ya. Ini terbisu aja. Ya. Tiap usaha kan pasti akan menimbulkan timbal balik ya Mas. Betul. Entah itu untung rugi, ada Betul. kelebihan, ada kekurangan. Ya. Kalau boleh saya tanya, menurut Mas Niko itu usaha Mas Niko itu apa sih kekurangannya, dan kekurangan tersebut apakah berdampak pada potensi perkembangan usaha Mas Niko itu sendiri? Oke, kalau kekurangan di produk saya yaitu apa sih? Belum nemu ya kayaknya. Karena saat ini bisa dibilang fine aja gitu penjualannya. Jadi mungkin kekurangannya itu tadi sih, ketersediaan bahan baku ya, ketersediaan kain. Jadi saya harus, misalnya kain di stok pabrik menipis, itu harus hunting ke tempat yang lain lagi. Karena ketika saya belanja di tempat yang sama itu kain sudah tidak ada. Jadi saya harus hunting ke tempat yang lain lagi. Jadi kekurangannya itu sih, ketersediaan bahan baku, kontinuitas. Jadi tadi kan kita udah bahas tentang usahanya Mas Niko nih. Nah, Betul. sekarang aku mau tanya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha sendiri menurut Mas Niko itu apa? Yang pertama tadi apa ada? Persisten. Cari sendiri di Google ya, artinya apa? Gak cuma konsisten loh, tapi persisten. Terus lakukan yang kamu sukai, lakukan yang kamu cintai, dan cintai yang sedang kamu lakukan. Udah, itu nanti akan, nggak usah pikir aku dapat uang berapa ya dari sini, nggak usah dulu. Yang penting kamu lakukan apa yang kamu cintai dan cintai yang sedang kamu lakukan itu. Terus itu duniawinya ya. Terus hatinya itu harus dekat sama Allah. Karena kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, itu kita nggak sendirian. Kita pasti selalu ada Allah di hati kita. Itu yang akan selalu menuntun kita ke mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dijauhi, gitu ya. Dekat sama Allah, terus patuh sama orang tua, apalagi ibu. Terus kalau kalian mau mulai usaha, tidak ada salahnya kok ngobrol-ngobrol dulu dengan keluarga, dengan bapak, dengan ibu. Meskipun nanti saran beliau berdua itu nggak masuk di kalian, karena jelas ya generasi berbeda. Generasi orang tua kalian mungkin berbeda dengan generasimu sekarang dalam melakukan usaha. Tapi ada apa, didengarkan aja, didengarin aja di GC, di Indonesia. Tapi saran-saran yang lain ya tetap dipatuhi, yang itu tidak berbenturan dengan syariat. Itu sih sikapnya. Jadi bisa dapat disimpulkan, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikuti. Ya, itu dia. Jadi Mas, tips dan triknya nih menjadi wirausahawan yang sukses menurut Mas Niko? Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba apapun. Saya kira jawaban untuk pertanyaan ini masih nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi tips dan triknya jangan pernah takut untuk mencoba, tapi harus punya karakter dulu teman-teman ya.
Kayak sekarang yang lagi merebak es coklat. Es coklat di mana-mana ada, sambil tikungan ada. Sebelum es coklat itu ada kopi-kopian. Kopi janji jiwa, kopi kenangan, ada kopi lain hati. Ada botol kopi. Ada apa namanya? Yang lain-lain lagi gitu. Kopi-kopian itu merebak, tapi kan hampir semuanya tidak berkarakter jadinya. Cuma kayak lagu itu pop, lagu pop cuma terkenal sebentar, habis itu redup, akhirnya hilang satu-satu. Terus sekarang lagi merebak es coklat, betul nggak? Hampir di setiap gang itu ada es coklat, kribo, shushu coklat. Ada di tempat saya shushu coklat, es coklat. Terus sebelum itu lagi ada mie gacoan, rame, semuanya orang menduplikasi, mencoba untuk menduplikasi. Ada mie sultan, ada mie pedes, kayak gitu. Akhirnya tidak berkarakter. Bisa kalian bisa laku, tapi nggak punya karakter di situ. Ya, cobalah berkarakter, kenali dirimu. Hobi kamu itu unik, setiap orang itu nggak sama. Bahkan di kurikulum yang baru saya dengar ada kurikulum diferensial, ya. Betul Pak ya? Jadi untuk satu siswa dengan siswa lain itu RPP-nya berbeda. Dari RPP loh, dari RPP-nya berbeda. Itu artinya apa? Artinya menandakan bahwa seorang itu berbeda dengan seorang yang lain. Ikan jangan diajari untuk manjat pohon. Ya, ikan, seekor ikan dia nggak akan bisa, mau diajari 100 tahun pun dia nggak akan bisa manjat pohon. Dan monyet jangan diajari untuk berenang. Gitu Kak. Tetap pada porsinya masing-masing. Betul. Semua orang punya karakter. Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir nih Mas. Boleh minta nggak motivasi dari Mas Niko untuk kita semua agar tetap semangat menghadapi era globalisasi yang semakin ketat ini? Oke. Arus informasi sekarang akhir-akhir ini sangat-sangat cepat ya. Bahkan kalian bisa tahu detik ini juga di Amerika itu sedang ngapain, di Mekah lagi ngapain, itu kalian bisa tahu sekarang. Nah, yang pertama adalah hatimu disiapkan, adik-adik. Hati, sekali lagi saya bilang, ini penting banget. Hatimu jangan jauh dari Allah. Ya, hatimu jangan jauh dari Allah. Ini artinya luas banget. Kalau saya babarkan di sini biasa seminggu nggak selesai. Pokoknya hatimu harus selalu dekat sama Allah. Dan hatimu dekat sama Allah. Dan berikutnya patuhi dan tunduk sama orang tua, khususnya ibu. Ya, patuh dan tunduk sama orang tua, khususnya ibu. Yang kedua, yang pertama tadi, hatimu harus selalu tertambat kepada Allah. Kamu maju satu langkah kepada Allah, Allah itu lari ke kamu kok. Iya kan? Ada hadisnya ya Pak, tapi saya lupa hadisnya gimana pun. Kamu maju selangkah sama Allah, Allah itu lari ke kamu. Ya, jangan pernah insecure sama Allah. Insecure kok sama Allah ini gimana sih? Wah, walaupun kan saya sudah banyak dosa Pak, ini apakah doa saya diterima kalau saya berdoa sama Allah? Jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, pokoknya dekat sama Allah. Apapun yang kamu lakukan, Bismillah dulu. Melakukan kesalahan tadi tidak sholat subuh. Coba yang jujur ya, saya mau jujur. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Oh, semuanya sholat subuh ini. Oh, masya Allah, keren sekali ya. Nah, berarti kalau ini saya nggak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan berikutnya gini, kalian ada yang yakin nggak besok itu masih hidup? Ada yang yakin di sini besok itu masih hidup? Ada. Nah, besok nggak yakin masih hidup kok sekarang sholatnya masih kayak gitu, gitu kan? Ini pertanyaan yang nggak bisa bikin kalian tersenyum. Oke, tarik nafas, istighfar. Seru ya, berarti seru ya. Oke, lanjut lagi Kak. Udah selesai nih Mas pertanyaannya. Oh, saya sebenarnya kita datangin lagi. Senang sekali berbagi di sini. Oke, teman-teman, jadi wirausahawan sukses tuh kita nggak cuma ngandelin fasilitas. Betul. Kita harus bisa bergerak sendiri, cari celah, cari peluang. Tapi tetap harus ingat, jangan lupakan Tuhanmu, dan orang tua itu sangat penting ya.
Ibarat kata, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikuti. Makanya kita juga harus belajar nih dari pengalaman ya, pengalaman dari mereka yang terlebih dahulu memulai usaha sebelum kita ya. Kenapa teman-teman agar kita bisa sukses seperti mereka? Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Dan jangan lupa ya teman-teman, nantikan Esamo Podcast selanjutnya. Dan jangan lupa videonya ini di like, di komen, dan di subscribe channel Esamo Mojolabanya agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Saya selaku pembawa acara di Esamo Podcast ini minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.